Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi, Ibu Tri Kurniawati, SPD MPD. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode Project Based Learning materi pertemuan 11. Perkenalkan, saya selaku moderator dari video presentasi kali ini dengan nama Tiara Devina, NIM 22053110. Untuk pemateri pertama yaitu Maf'ulal Farid, yang kedua Fatimah Azahra, untuk pemateri ketiga yaitu Sakia Rahmadina, dan kesimpulan itu Yohana Valentiara Siagian. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maf'ulal Farid, NIM 22053143. Ingin menjelaskan tentang PJBL atau disebut dengan Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk, yang artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajar sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Dan itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh kreativitas dari peserta didik tersebut. Baiklah, saya Fatimah Zahra dengan NIM 22053130 akan melanjutkan materi tentang metode Project Based Learning, yaitu mengenai 7 tujuan metode Based Learning, yaitu 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Ini mencakup memberikan peserta didik peluang untuk menghadapi masalah atau tantangan yang mungkin mereka hadapi di kehidupan nyata. Dalam konteks kelas, guru dapat memberikan studi kasus atau masalah yang kompleks yang membutuhkan pemecahan. Kemudian, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi solusi yang mungkin mengambil inisiatif dalam mencari informasi atau sumber daya yang diperlukan dan bertindak secara proaktif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk mengurai permasalahan menjadi komponen yang lebih kecil atau lebih mudah dipahami. Guru dapat memberikan latihan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan serta membimbing peserta didik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan menyusun strategi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Ini berfokus pada pembangunan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah secara aktif dan efektif. Guru dapat memberikan tantangan atau proyek yang melibatkan pemecahan masalah yang nyata atau simulasi kehidupan nyata. Selain itu, guru dapat menciptakan lingkungan di kelas yang mendukung eksplorasi, kolaborasi, dan percobaan, sehingga peserta didik merasa didorong untuk mencapai hasil yang konkret. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Ini mencakup memberikan akses dan pengalaman kepada peserta didik dengan berbagai alat dan bahan yang relevan untuk mendukung pembelajaran mereka. Guru dapat menyediakan perangkat lunak, perangkat keras, buku, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan eksplorasi konsep-konsep baru. Yang terakhir yaitu melatih sifat kolaboratif peserta didik. Ini penting untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Guru dapat merancang aktivitas atau proyek kolaboratif di mana peserta didik perlu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Selain itu, guru juga dapat memberikan umpan balik tentang kemajuan kolaboratif mereka dan mengajarkan keterampilan komunikasi dan kerja tim yang efektif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu sintak model pembelajaran. Sintak pembelajaran merupakan tahapan atau fase yang harus dikerjakan pada pembelajaran. Dengan adanya sintak, alur kegiatan pembelajaran menjadi jelas dan terstruktur.
struktur. Adapun sintak mode pembelajaran project basic learning adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata, dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Yang kedua yaitu menyusun desain perencanaan proyek. Menyusun desain proyek ini bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Pada desain ini memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Selanjutnya ada membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan timeline pengerjaan, menentukan deadline pekerjaan, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, dan memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Nah, selanjutnya yaitu melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor biasanya dilakukan menggunakan alat perekam atau rubik. Selanjutnya ada menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir ada mengevaluasi pengalaman. Nah, pada tahap pengevaluasian ini, evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Nah, pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Kesimpulan pada metode ini, Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Dalam metode pembelajaran ini, pendidik berperan sebagai fasilitator. Project Based Learning bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah. Di samping itu juga agar peserta didik mempelajari konsep cara pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam mempelajari konsep dan kemampuan berpikir kritis tersebut, peserta didik bekerja secara bersama-sama dalam kelompoknya untuk mengkaji masalah-masalah real. Pada mekanisme kelompok ini akan terjadi dialog saling memberi dan menerima di antara anggota kelompok tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan juga matang. Project Based Learning memfokuskan pada pemecahan masalah nyata, kerja kelompok, umpan balik, diskusi, dan laporan akhir.